Ada apa dengan Sanum? Lagi-lagi, bersama Zahran, Sanum mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di dalam hidupnya. Dia akhirnya mau diajak menunggangi kuda gagah itu bersama suaminya. Sanum takut sekaligus berdebar, sementara Zahran duduk di belakangnya untuk menjaga agar Sanum tetap nyaman sembari mengendalikan tali kekang yang dibelitkan di kuda itu. Gimana? Gak seseram yang kamu bayangkan, kan? Tanya Zahran sembari mendekatkan wajahnya ke pundak Sanum. Tapi aku masih takut jatuh. Bang, kalau tiba-tiba kudanya lari, gimana? Kuda ini jinak kok. Abang udah kenal sama kuda ini selama bertahun-tahun, jangan takut. Berkuda berduaan di hamparan padang rumput yang cukup luas di pagi yang menyajikan udara segar bagi mereka berdua. Lama-kelamaan, akhirnya Sanum mulai nyaman juga, dan apa yang dialaminya ini, adalah salah satu hal romantis yang tak semua orang miliki. Lebih asyik yang mana? Berkuda di sini, atau main kuda-kudaan di kamar? Tanya Zahran iseng. Ih, abang, mulai lagi deh. Sanum tersipu dengan pertanyaan konyol itu. 1 atau 2 putaran lagi ya, abis ini kita sholat duha bareng, kata Zahran kembali mengejutkan Sanum. Sholat duha bareng? Iya, alhamdulillah, sholat fardu abang udah mulai lengkap, nggak bolong-bolong, abang mau melengkapinya dengan yang sunnah. Sanum berdecak kagum, sungguh tak menyangka kalau sang bad boy benar-benar sudah berubah jauh. Sanum benar-benar bahagia, aku senang banget deh, aku bangga sama kamu, bang, harus. Semoga istiqomah ya, semoga, dan semoga, abang menularkan kebiasaan baik ini sama teman-teman abang yang lain. Sedikit demi sedikit, dimulai dengan mengingatkan mereka akan kebiasaan buruk yang masih mereka lakoni. I'll try, sayang abang, ucap Sanum penuh cinta sembari sesekali menoleh ke belakang. Abang lebih sayang lagi sama kamu, hehe. Kok malah nyengir? Bapir, akui Sanum lalu tersipu lagi. Masa-masa yang indah ini sungguh tak ingin Sanum lewatkan begitu saja. Momen pagi ini sungguh sangat indah. Dan satu lagi, bang. Apa? Pelan-pelan, beritahu mama papa kamu buat menanamkan kebiasaan baik seperti kamu sekarang ini. Beri mereka perhatian dan pengertian, gak ada salahnya kok. Alhamdulillah ya Allah, aku senang banget pokoknya. Sanum terus mengucap syukur, thanks for being my wife. Ucap Zahran lalu mengecup pipi kanan Sanum. You're welcome, terima kasih juga karena sudah mau menjadi imam buatku. Mereka menuntaskan 1 putaran terakhir dan Zahran rasa cukup. Pagi ini dia ingin salat duha bersama dengan Sanum. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Zahran pinta pada Tuhan, entah apa itu, harapan itu hanya ada di dalam hatinya. Tunggu dulu, biar abang turun lebih dulu, kata Zahran yang telah menepi dan meminta Sanum agar tetap tenang. Oke, setelah Zahran turun, selanjutnya Zahran membantu Sanum untuk turun dari kuda yang besar itu. Setelahnya Zahran menyerahkan kudanya pada penjaga istal. Terima kasih, Pak, ucap Zahran pada penjaga itu. Sama-sama, dan, jawab pria 50 tahunan itu. Setelah itu Zahran kembali menarik tangan Sanum dan berjalan bergandeng tangan menuju ke kamar mereka. Komunikasi yang baik dan limpahan perhatian adalah 2 hal yang menjadi kunci keharmonisan rumah tangga mereka. Walaupun semalam mereka sedikit berdebat, tapi semua itu bisa diatasi dengan meredam emosi masing-masing. Di saat Sanum sedang mengecap kebahagiaan, Melisa malah sedang mengalami hal-hal yang tak mengenakan di dalam hidupnya. Melihat kebersamaan Zahran dan Sanum ditambah lagi dengan keadaan sang mami yang sangat mengkhawatirkan, kenapa hidupku jadi berat begini ya? Pasti ada yang gak beres, pasti mami sama papi berantem deh. Harusnya aku ada di sana buat meredam amarah mereka. Aku juga harusnya ada di sana buat mencegah pernikahan konyol Zah dan cewek berhijab itu. Racau Melisa di sela-sela waktu.
istirahatnya, login sepertinya Melisa memang benar-benar tak bisa merelakan Zahran untuk hati yang lain. Dia menyesal sudah membuangnya dan kini Melisa kembali bernafsu untuk merebut cinta dan perhatian Zahran. Apakah itu akan berhasil? Acara touring sudah berakhir. Juan DKK berharap mereka tetap solid walau kegiatan komunitas mereka sudah mulai berkurang karena kesibukan masing-masing. Zahran sudah kembali ke kantor dan sedikit banyak sudah mulai mengerti dengan job desk-nya sebagai seorang general manager. Setiap kali ia masuk ke dalam kantor, mulai dari halaman, lobi, sampai ke lantai atas, para staf dan karyawan selalu menyapa dengan hormat. Zahran begitu disegani walaupun dia merupakan anak baru di kantor. Zahran pun membalas dengan sikap wibawanya, kecuali jika harus berhadapan dengan Mona. Seperti pagi ini, Zahran masuk ke kabin lift dan dengan kelincahannya, Mona berhasil masuk ke dalam lift yang sama sebelum pintunya tertutup. Yes, berhasil, untung badanku ramping, ucap Mona begitu berhasil masuk satu kabin lift dengan Zahran. Sontak saja Zahran memajang wajah sebal. Selamat pagi, Zah, sapa Mona sok imut, kemasi barang-barangmu, Bu Manajer, siang ini Anda akan menerima email resmi pemecatan dari saya, kata Zahran dengan tenang. Dia bicara lugas dan berusaha tak menyapa Mona dengan sapaan, gue elo, lagi. Tapi nada bicara tetap sinis dan sarkastik. Apa sih maksud kamu, Zah? Harusnya kita tuh bahu-membahu buat memajukan perusahaan ini, sahut Mona dengan inosen. Saya udah gak butuh Anda lagi, surat pemecatan itu udah ditinjau oleh CEO, dan surat rekomendasi pemecatan dari saya, sudah approved. Zahran bicara kian lugas. Mona meliriknya dan Mona semakin tak tahan ingin memiliki Zahran sepenuhnya. Tapi sialnya, sampai detik ini Zahran masih muak dengan dirinya. Segera kemasi barang-barangmu, jangan sampai lupa, ping. Ucapan Zahran barusan menjadi yang terakhir karena sejurus dengan itu, pintu lift terbuka dan cepat-cepat Zahran keluar meninggalkan Mona yang kesal bukan main. Kamu semakin jauh aja, Zah, sialan, gerutu Mona kesal. Dia di antara menyerah dan bernafsu. Kedua sisi dalam dirinya saling tarik-menarik, tapi nyatanya sikap Zahran semakin tegas terhadapnya. Entah Mona akan menerima atau tidak, tapi Zahran memang tak main-main. Dia sudah menyiapkan email pemberhentian Mona sebagai manajer keuangan di perusahaan. Sanum meremas perutnya. Entah kenapa dia merasa mual secara tiba-tiba. Melihat kepulan asap di rice cooker yang sedang menyala tiba-tiba membuat dirinya merasa mual. Rasanya sungguh sangat tidak enak dan tidak nyaman. Kok nggak enak gini ya, gumamnya lalu mengelus dada. Dari perut, ke dada, naik ke mulut, rasanya ingin muntah. Benar-benar tak tertahankan. Sanum ingin menghubungi Zahran tapi Sanum takut ganggu. Sanum tahu kalau Zahran sudah semakin sibuk di kantor. Kok mual sih? Jangan-jangan asam lambungku naik lagi. Sanum menjauh dari area dapur karena sungguh dia tak tahan dengan kepulan asap dari nasi yang hampir matang itu. Sanum menepi ke sofa dan menyandarkan tubuhnya yang perlahan melemah. Sanum heran karena tadi pagi saat sarapan dirinya masih baik-baik saja. Atau masuk angin ya gara-gara motor-motoran ke Bogor, Sanum hanya bisa menduga-duga, sampai rasa mual terus mendesaknya dan sontak Sanum kembali berlari ke dapur, ke wastafel pencucian piring dan akhirnya muntah-muntah di sana. Ada apa dengan Sanum? Apakah dia masuk angin atau sedang mengalami gejala lainnya?